Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, saya dari S1 Perbankan Syariah, NPM saya 2003-02-2017. Oke, baiklah. Di sini saya akan mewawancarai mengenai padi dan pedagang beras di lingkungan sekitar saya. Baiklah, berikut kita akan mewawancarinya. Next. Apa aja sih Bu konflik-konflik Ibu ketika berdagang beras? Kan ini dagang berasnya kadang ada yang tempo, ada yang cash. Kalau cash lancar, tapi kalau tempo kadang susah buat bayarnya masyarakat sekitar. Lalu bagaimana peran Ibu berdagang di masyarakat? Peran saya untuk meringankan warga setempat yang mau tempo atau tidak bisa membayar dengan cash bisa tempo. Oke, lanjut. Bagaimana langkah-langkah atau tahap Ibu menyelesaikan masalah yang terjadi pada perdagangan Ibu tersebut? Menghadapi kalau yang tempo kadang-kadang susah buat membayar, kadang datangi rumahnya dulu untuk menagih. Tapi kalau dia orang minta waktu, ya aku kasih waktu semingguan buat pending untuk ngasih waktu membayar kembali. Ibu, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ibu panen itu Iya, padi. iya. Nah, di situ apa saja sih konflik-konfliknya atau masalahnya pada padi Ibu yang bermasalah? Oh iya dek, ada dek masalahnya. Ada hama tikus, hama wereng, hama sunggep. Bagaimana peran usaha Ibu di masyarakat dalam setelah memanen padi tersebut? Ke tempat ibu itu dek, panennya ibu konsumsi sendiri yang separuhnya ibu jual jadi uang untuk membeli bahan-bahan atau pupuk. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu Bu, ada bagaimana langkah-langkah atau tahap-tahap Ibu menyelesaikan masalah yang terjadi pada padi Ibu setelah panen itu? Masalahnya biasanya hamanya itu disemprot. Ya, Terus kalau untuk tikusnya itu dikasih obat tikus. oh ya udah. Oke Bu, sampai di sini terima kasih sudah saya wawancarai, udah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya sama-sama dek. Mbak, di sini saya akan mewawancarai Mbak mengenai penjualan Mbak beras di kosan. Nah, itu apa saja sih Mbak konflik-konflik Mbak menjual beras di kosan? Alhamdulillah untuk saat ini tidak ada konflik ya, berhubung masih berhubungan baik sama anak kos. Oh, Belum ada ya. Lalu gimana peran Mbak itu menjual beras di lingkungan atau di bagian kos, itu perannya bagaimana aja di masyarakat? Kalau di masyarakat, saya kan khususnya di kosan ya, untuk anak-anak kos. Alhamdulillah sih cukup bagus ya respon juga sama anak kos ya, supaya nggak jauh-jauh juga kan, ada timbal baliknya. Mbak jualan ke anak kos juga nggak jauh-jauh buat beli beras. Oke. Terus bagaimana langkah-langkah atau tahap-tahapnya Mbak itu menyelesaikan masalah yang terjadi pada beras Mbak ketika mempunyai masalah atau gimana? Karena untuk anak kos, jadi untuk sedia berasnya tuh nggak terlalu banyak juga ya kan, jadi alhamdulillah beras baru terus gitu kan, jualan belum ada sih komplain sama anak kos, jadi alhamdulillah lancar terus. Oke, terima kasih. Cuman itu saja Mbak yang saya wawancarai. Terima kasih sudah memberi waktunya. Ya, sama-sama. Oke, baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari yang saya wawancarai kemarin itu, ialah konflik pada penanaman padi dan panen padi, yaitu ketika panen padi, disitulah tikus asang mulai bertaburan. Jadi karena melihat padi yang akan dipanen tersebut, lalu mereka berkeliaran. Nah,
bagaimana cara menghindari tersebut, yaitu semua akan terjadi harus melakukan dengan adanya penyemprotan untuk hewan-hewan yang berkeliaran tersebut. Nah, dari situ harus ada penyemprotan agar tidak ada hewan yang akan merusak padi. Nah, gimana caranya untuk dalam hal-hal tersebut biar tidak terjadi dengan penyemprotan dan mengamankan situasi yang baik bagi yang mempunyai padi dan harus menjaganya dengan aman sebelum panen agar tidak dirusak oleh hewan-hewan yang berkeliaran di area persawahan atau padi tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada konflik pada perdagangan beras. Nah, konflik pada perdagangan beras itu yaitu kayak tentang cash, tempo itu sulit, namun ketika cash itu dia lancar. Nah, namun ketika dia tempo itu sama saja seperti kredit. Ada yang susah membayar, ada yang enak dalam membayar. Nah, ketika susah membayar, sulit membayar, itu bagaimana cara menghindarinya? Yaitu kita bicarakan dengan baik-baik. Kemudian selain membicarakan dengan baik-baik, jika dia sulit kembali untuk membayar, kemungkinan orang yang mempunyai bersangkutan itu tersebut mendatangi rumah yang sulit untuk membayar tersebut, lalu dibicarakan baik-baik dan akhirnya ya untuk berdagang kembali ya seperti semula. Untuk perdagangan beras di kosan itu ada dengan mbak-mbak kosnya yang sudah saya wawancari kemarin, itu dia lancar dalam berdagang beras karena anak-anak kos pada amanah dalam membayar, jadi kurang ada konfliknya. Jadi ketika memang mereka ada konflik juga mereka membicarakannya dengan baik-baik. Jadi ketika ada konflik ataupun masalah dibicarakan, dan ataupun tidak ya mereka selesaikan baik-baik dengan pembicaraan yang baik. Nah, kemudian untuk semuanya yaitu intinya dari adanya permasalahan atau konflik-konflik tersebut yang ada dari yang saya wawancarai pertama hingga saya wawancarai terakhir itu ada dalam sebuah pendinginan kayak permasalahan, adanya masalah juga adanya kebaikan dan adanya juga pendinginan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi ketika kita mempunyai masalah pun kita harus menyelesaikannya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari ketiga yang saya wawancarai tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.